Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan seputar anak. Nah, tentunya kita pernah ketika kita memanggil anak kita panggil sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi anak kita itu nggak dengarkan, bahkan noleh aja nggak. Itu kadang kita jadi marah gitu ya. Ya, kita akan bahas kenapa dan bagaimana cara mengatasinya. Sebelumnya, Bapak Ibu silahkan komen di komentar di bawah ini tentang permasalahan-permasalahan anak Bapak Ibu semuanya. Nanti kita akan membahasnya satu persatu sesuai dengan pengalaman dan apa yang saya ketahui sebelumnya. Nah, sekarang kita akan fokus dulu di permasalahan ini, yaitu kenapa anak kita ketika kita manggil itu tidak diperhatikan ya. Permasalahan yang pertama yang perlu Bapak Ibu tahu adalah perhatikan anak Bapak Ibu sedang apa. Jangan sampai kita nggak tahu anak kita sedang apa, anak kita sedang mainan atau apapun itu, atau nonton TV kadang-kadang itu kita panggil dengan suara kencang sekalipun, karena fokus dari anak kita itu di mainan atau di TV itu tadi, jadi nggak dengar. Bahkan suara keras pun kadang-kadang nggak dengar gitu ya. Jadi manusiakan anak kita sebagai manusia yang utuh gitu. Kadang contohnya gini, kalau kita sedang kerja, contohnya ya, sedang asik kerja, ngerjakan sesuatu yang deadline-nya itu dekat, terus tiba-tiba anak kita manggil. Nah, meskipun dekat, itu kadang-kadang kita kan tidak konsentrasi dengan suara anak kita, sampai ketika anak kita marah kan juga kita baru tahu kalau kita itu dipanggil gitu. Jadi yang pertama itu tadi, perhatikan apa yang sedang dilakukan anak kita. Yang kedua, perhatikan kebiasaannya. Kebiasaannya gimana? Biasanya itu kan banyak ya. Apa yang dia tonton, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Itu kadang-kadang apa yang dia dengar itu menjadikan dia sibuk dengan apa yang pernah dia dengarkan itu tadi. Jadi ini semuanya tentang fokus ya, tentang fokus. Nah, terus kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, alihkan perhatiannya. Kalau dulu saya sebagai guru itu, cara mengalihkan perhatiannya itu dengan tepuk tangan kadang-kadang. Tepuk tangan anak-anak, satu tepuk, nah gitu. Usahakan sesuatu yang berbeda. Jadi anak itu akan melihat sesuatu yang baru gitu. Atau beri panggilan yang berbeda, tapi ya jangan panggilan yang negatif ya tentunya ya. Panggilan, kalau biasanya itu dipanggil nak, sekali-kali pindah dipanggil sayang gitu. Atau dipanggil ganteng kalau laki-laki, cantik kalau perempuan. Nah, itu bisa. Jadi anak kita itu tujuan dari mengalihkan perhatian itu adalah mengambil perhatian dari mainannya tadi atau apa yang ditontonnya tadi kepada kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah contohnya dengarkan suara ayah, perhatikan ayah, lihat ayah, nah, gitu. Atau kalau ibu-ibu biasanya, nak, lihat ayah sebentar, lihat ibu sebentar, lihat ibu sebentar, dengarkan ibu sebentar gitu. Jadi fokusnya harus dialihkan kepada kita sebagai orang tua. Itu yang harus dilakukan.
Yang selanjutnya adalah kalau memang dipanggil dengan verbal tidak bisa, beri sentuhan, dekati, karena dia sedang asik main atau asik nonton TV, jadi dekati, terus kemudian tepuk pundaknya. Nah, gitu. Dia pasti noleh. Nah, kalau sudah fokus baru diajak ngobrol. Nah, gitu. Itu pengalaman saya. Tapi ada juga yang dari sebentar, saya lihat dulu ya. Dari Dr. Anghart Rutkin di dalam What's My Child Thinking? Practical Child Psychology for Modern Parents. Itu apa itu? Terus pokoknya gitulah. Dan dokter itu mengatakan ketika anak Anda sedang asyik, otaknya mungkin menutup segala sesuatu, tidak berhubungan langsung dengan aktivitasnya. Begitupun jika dia mendengar teriakan, dia mungkin tidak mengerti artinya. Nah, itu seperti yang saya katakan tadi, ketika dia beraktivitas, fokusnya itu ada di aktivitasnya, bukan di panggilan kita. Makanya kita harus alihkan dari aktivitasnya ke panggilan kita, agar kita nanti bisa bicara langsung dengan anak kita. Nah, yang disarankan oleh Dr. Rutkin, yang pertama adalah bersikap jelas. Jadi perintah yang kita utarakan itu harus jelas. Contohnya, nak, berdiri. Kan rata-rata itu kalau anak-anak itu kan harus sesuai dengan umurnya, itu pastinya daya pikirnya juga masih terbatas ya. Kalau anak-anak di bawah 5 tahun itu terbatas, jadi harus jelas. Contohnya yang saya katakan tadi, nah, perhatikan ayah, lihat ayah, dengarkan ayah. Nah, itu jelas. Atau, nak, buang sampah di tempat sampah yang ada di sana. Itu jelas. Kalau perintahnya itu bias, itu anak itu cenderung bingung biasanya. Contohnya, nah, itu masa sampah ditaruh di situ. Sekarang menurut Dr. Rutkin tadi, yang kedua adalah turunkan nada bicara. Karena nada bicara itu kalau keras, itu anak itu akan memorinya di otaknya itu akan mengeluarkan mode fight or flight. Artinya apa? Artinya melawan atau lari. Itu. Dan yang terakhir adalah gunakan kontak mata. Kontak mata di sini maksudnya adalah kita berdiri setara dengan anak kita. Terus kemudian kita tatap matanya dan kita ngomong dengan baik-baik. Nah, gitu. Jadi ketika kita ngomong dengan tinggi yang setara, maka putra-putri kita itu nantinya akan merasa bahwa dia dihargai oleh orang tuanya, seperti itu. Sekian dari saya. Mungkin kalau ada kritik, saran, bisa tulis di komentar. Dan kalau ada permasalahan tentang anak, entah itu tentang pendidikannya, silahkan juga Bapak Ibu bisa share di kolom komentar di bawah ini. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.